Bayangkan, kamu adalah pewaris tahta kerajaan terbesar. Tapi kamu memilih melepaskan mahkota itu demi sebuah kebenaran ilahi yang baru kamu temukan. Inilah kisah Pangeran Walang Sungsang, putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang agung. Sebuah kisah tentang pengorbanan luar biasa, di mana kemewahan duniawi dan kekuasaan absolut rela ditanggalkan demi mengejar cahaya hidayah Islam. Ia menukar singgasana emas dengan jalan dakwah yang sunyi, memulai semuanya dari nol di sebuah pesisir pantai. Meninggalkan kenyamanan istana di Timur Tengah, Syarif Hidayatullah tiba di pelabuhan Muara Jati dengan satu misi suci, menyebarkan ajaran Islam yang murni. Namun, ia menyadari bahwa dakwah tidak akan efektif jika rakyat masih berada dalam bayang-bayang kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, langkah pertamanya bukanlah membangun masjid yang megah, melainkan memperbaiki urat nadi kehidupan masyarakat pesisir. Ia merangkul para nelayan lokal, mengajarkan metode perdagangan yang adil berlandaskan syariat Islam, dan perlahan mengubah desa pesisir yang sunyi menjadi pusat interaksi antar budaya yang ramai dan menjanjikan harapan baru bagi penduduk pribumi. Kecerdasan Syarif Hidayatullah sebagai seorang pemimpin mulai bersinar terang ketika ia membenahi sistem pelabuhan Cirebon. Dengan visi ekonomi yang jauh melampaui zamannya, ia mengubah pelabuhan tersebut menjadi magnet bagi para saudagar dari Jazirah Arab, Persia, India, hingga Tiongkok. Keamanan jalur laut dijamin, sistem pajak ditata ulang dengan adil, dan monopoli dihapuskan. Kemakmuran ekonomi ini menjadi kunci utama dakwahnya. Ketika masyarakat merasakan kesejahteraan di bawah kepemimpinan seorang Muslim yang adil, hati mereka secara sukarela terbuka untuk menerima dan memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan sedikitpun. Diplomasi adalah senjata utama Sunan Gunung Jati yang jauh lebih tajam dari bilah pedang manapun. Salah satu langkah politik paling brilian yang pernah ia ambil adalah menjalin aliansi dengan Kekaisaran Tiongkok melalui pernikahan agungnya dengan Putri Ong Tien. Pernikahan beda budaya ini bukan sekadar ikatan cinta, melainkan sebuah fakta strategis yang mengamankan posisi Cirebon di peta perdagangan global. Kehadiran Putri Ong Tien membawa masuknya teknologi pertukangan, keramik, dan sutra yang secara langsung mengangkat derajat ekonomi rakyat, sekaligus menunjukkan wajah Islam yang sangat inklusif dan merangkul semua golongan. Seiring dengan menguatnya ekonomi dan dukungan rakyat, tibalah saat yang bersejarah. Dengan penuh kebijaksanaan dan tanpa setetes darah pun yang tumpah, Syarif Hidayatullah mendeklarasikan kemerdekaan Cirebon dari hegemoni kerajaan Pajajaran yang saat itu mulai melemah. Ia diangkat menjadi Sultan Cirebon yang pertama, memadukan dua kekuatan besar dalam dirinya, sebagai ulama yang membimbing ruhani umat, sekaligus sebagai umara atau pemimpin negara yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Di atas singgasananya, ia menetapkan hukum-hukum Islam yang berkeadilan, melindungi kelompok minoritas, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar mereka. Sebagai seorang wali penyebar agama, Sunan Gunung Jati sangat memahami bahwa Islam harus menyatu dengan denyut nadi kebudayaan lokal agar dapat mengakar kuat. Ia memprakarsai pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa dengan arsitektur bata merah khas Jawa kuno yang syarat akan makna filosofis. Ia tidak menghancurkan tradisi leluhur Nusantara, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai tauhid yang murni. Gamelan dan kesenian daerah digunakan sebagai media dakwah yang sangat efektif untuk mengumpulkan massa, di mana syair-syair pujian kepada Sang Pencipta dilantunkan dengan nada-nada tradisional yang begitu akrab di telinga masyarakat Sunda. Pengaruh Kesultanan Cirebon terus meluas bagaikan cahaya fajar yang menyingsing dari ufuk timur, mencakup wilayah Banten hingga pelabuhan strategis Sunda Kelapa. Menariknya,
Ekspansi wilayah ini mayoritas dicapai melalui aliansi politik, perlindungan terhadap wilayah yang terancam, dan penyebaran guru-guru agama yang mumpuni. Ia mengutus putranya, Maulana Hasanuddin, untuk membangun fondasi peradaban Islam di Banten dengan prinsip yang sama. Melalui kepemimpinan moral yang kuat dan diplomasi yang cerdik, Sunan Gunung Jati membuktikan bahwa penaklukan terbesar dan paling abadi bukanlah merampas tanah, melainkan memenangkan hati dan pikiran umat manusia. Hingga detik ini, warisan perjuangan Sunan Gunung Jati masih berdiri kokoh dan terus menginspirasi jutaan peziarah yang datang ke makamnya. Ia telah meninggalkan sebuah pelajaran sejarah yang tak ternilai harganya bagi kita semua, bahwa perpaduan antara spiritualitas yang mendalam, kecerdasan berpolitik, dan kemandirian ekonomi adalah kunci untuk membangun sebuah peradaban yang madani. Syarif Hidayatullah bukan sekadar seorang wali yang gemar merapal doa di kesunyian malam. Ia adalah sang arsitek peradaban, seorang raja karismatik yang berhasil menaklukkan kerasnya tanah Sunda dengan senjata yang paling mematikan: cinta, keadilan, dan kebijaksanaan abadi.